Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal terkait dengan uji kompetensi 2 ya. Eh, Oke, di soal nomor satu ini ya, pada uji kompetensi 2. Oke, di sini kita disuruh menentukan F inverse ya, F inverse X dari persamaan Fx yang seperti ini ya. Fx sama dengan akar pangkat 2 dari Ax dibagi X plus B gitu ya. Dengan A dan B-nya itu merupakan suatu konstanta gitu ya. Jadi namanya suatu konstanta itu ini apa? Di sini bergantung pada NIM kalian gitu ya. Tapi di sini saya coba kerjakan secara umum ya. Jadi nanti ya tinggal kalian ganti-ganti sendiri gitu ya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah diberikan di buku ya. Apa di modul ya, modul apa? Kalkulus ya. Jadi untuk menentukan F inverse X ya dari suatu Fx itu ada 3 langkah ya. Ya, kalau boleh saya sebutkan itu ada langkah yang pertama ya. Itu kita harus di langkah yang pertama ya. Itu kita harus mengubah ya. Jadi ubah ya. Ubah persamaan yang sebelumnya itu Y sama dengan Fx ya menjadi bentuk X sama dengan sesuatu gitu ya. Jadi kita nyatakan fungsi apa X sama dengan sesuatu gitu ya. Sesuatunya ini memuat variabel-variabel Y gitu ya. Nah, jadi eh, dari sini ya. Jadi apa? Kita punya ya Y sendiri kan katanya sama dengan Fx ya. Nah, Fx-nya itu di sini kita punya Fx-nya itu ya akar pangkat 2 dari AX ya dibagi X minus B gitu ya. Nah, dari sini kita harus mengubah ke dalam bentuk X ya. Ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan akar dari AX per X min B ya. Nah, ini ekivalen dengan apa? Ini ekivalen dengan uh, ini kalau saya kuadratin kan nggak ada masalah ya. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi di sini Y kuadrat sama dengan AX per X min B gitu ya. Ini ada syaratnya, harus ada syaratnya ya. Jadi AX per X min B itu harus nah gini ya. Kemudian X-nya itu nggak boleh sama dengan B gitu ya. Jadi seperti ini ya. Oke, kemudian ini jika hanya jika ya kan kita kalikan silang, kita punya X Y kuadrat ya dikurangi BY kuadrat ya sama dengan AX ya. Gitu ya. Kemudian di sini apa? Yang ada variabel X-nya itu kita taruh di sebelah kiri ya, di ruas kiri ya. Jadi X Y kuadrat dikurangi AX ya. Ya. Kemudian sebentar. Oh, ini plus ya. Ini plus ya. Plus ya. Ini plus. Ini berarti sama dengan minus BY kuadrat ya. Kemudian ini sendiri ya ekivalen dengan ini X-nya saya keluarkan Y kuadrat minus A gitu ya. Ini minus B Y kuadrat gitu ya. Nah, ini jika hanya jika atau ini ekivalen dengan X sama dengan minus BY kuadrat ya per Y kuadrat minus A ya. Atau saya lebih suka apa minus karena saya tidak suka minus ya negatif ya, berarti ini saya tulis BY kuadrat dan minusnya itu saya pindah ke bawah gitu ya. Jadi ini menjadi A dikurangi Y kuadrat gitu ya. Nah, gitu ya. Ini langkah 1 kita sudah peroleh ya. Langkah 1
Ya, kemudian langkah 2 ya. Langkah 2. Nah, di langkah yang kedua ya, eh, di langkah yang kedua kita misalkan F inverse Y-nya itu sebagai X-nya. Nah, jadi dari sini kita punya F inverse Y-nya, nah, karena sama dengan X ya, maka X-nya sendiri kan BY kuadrat dibagi A minus Y kuadrat gitu ya. Ya. Nah, ini langkah 2. Nah, kemudian langkah 3. Nah, ubah ya variabel yang semula Y itu menjadi X ya. Jadi tinggal kita ngubah aja ya. Berarti F inverse X nah, ini sama dengan BX kuadrat ya dibagi A dikurangi X kuadrat gitu. Jadi F inverse X-nya seperti ini ya. Di sekian ya, seperti ini ya. Oke, silahkan nanti disimak baik-baik ya penjelasan saya sebelumnya. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa diskusi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 di sini kita diberikan beberapa pernyataan ya. Ada 5 pernyataan di sini ya. Dari kelimanya ini kita disuruh menentukan mana yang benar gitu ya. Jadi kita tentukan mana saja yang benar gitu ya. Oke, sebelum terkait dengan pembahasan nomor 2 ini ya, sebenarnya poin kunci yang akan menjadi acuan kita itu terkait dengan salah satu teorema yang ada pada PPT modul pembelajaran kalkulus gitu ya. Jadi mungkin bisa saya ambilkan terlebih dahulu ya teoremanya ya. Oke, saya carikan terlebih dahulu. Nah, ini ya teoremanya. Saya cropkan ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Kita tinjau teorema yang ada di sini nih ya. Nah, acuannya ini. Acuannya ini ya. Jadi ada di teorema 1.2.1 ini mengatakan bahwasanya jika F monoton murni pada daerah asal ya, maka F mempunyai inverse ya. Nah, di sini yang kita akan di sini kan pada akhirnya kan statement terakhir ya itu kan maka F memiliki inverse gitu ya. Jadi acuan utama kita ya teorema ini gitu ya. Oke, kita pandang terlebih dahulu ya F yang monoton murni ini. Jadi perhatikan yang statement F, fungsi F itu monoton murni gitu ya. Monoton murni ya. Nah, apa itu monoton murni? Jadi monoton murni ini ada dua kemungkinan ya. Bisa monoton murni yang naik ya. Bisa monoton murni yang turun seperti itu ya. Jadi kita bagi menjadi dua case gitu ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan fungsi naik ya. Ya. Oh ya. Untuk F yang naik ya, kalau kalian ingat-ingat kembali ya di kalkulus 1 ya, di aplikasi turunan ya. Ya. Jadi F itu dikatakan naik ini secara definisi ya. Jadi untuk sebarang X1, X2 ya dengan X1-nya itu katakan kurang dari X2 ya, maka kalau X1-nya itu kurang dari X2 ya, maka maka nanti Fx1-nya itu juga harus kurang dari Fx2 ya. Jadi titik yang di sebelah ini kan artinya kan X1 ini ada di sebelah kiri ya. Posisinya ada di sebelah kiri X2 ya, di garis bilangan gitu ya. Dan juga akibatnya apa? Kalau naik dia
Jadi fx1 itu kurang dari fx2 itu kalau naik ya. Nah, kemudian kalau turun, f turun ya. Jadi kalau f turun itu berarti untuk setiap x1, x2 ya. Nah, dengan kalau x1-nya itu kurang dari x2 ya. Nah, namanya turun berarti nilai yang di sebelah kiri itu lebih besar gitu ya. Sehingga fx1 lebih dari fx2 ya. Nah, ya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ke pemilihan ya, Nah, oh ini ada satu case lagi yang kurang ya. Atau ini saya balik. Dengan ya, kalau saya balik katakan x1 lebih besar dari x2 ya, maka fx1 itu harus kurang dari fx2 ya. Nah, ini kalau saya balik ya. Kenapa saya balik seperti ini? Soalnya ada statement yang ada di poin A itu ya. Di poin A ya. Jadi kalau x1 lebih besar dari x2 ya, kemudian berakibat fx1 kurang dari fx2 ya, maka dia punya inverse katanya ya. Nah, ini ya, diperhatikan ya. Jadi statement ini nanti mengacu ke opsi jawaban A gitu ya. Nah, ini benar. Ini benar ya. Jadi kalau dia monoton murni ya, monoton murni itu berarti dia naik ya, F-nya naik atau F-nya turun ya. Jadi kalau F-nya naik berarti statementnya seperti ini. Kalau F-nya turun sesuai dengan opsi jawaban ya, bisa seperti ini ya di kasus pertama, atau di kasus kedua kalau saya balik menjadi seperti ini gitu ya. Nah, di opsi yang terakhir itu di statement yang terakhir yang terakhir ini ya, yang saya blok ini ya, ternyata dimiliki oleh poin A gitu ya. Makanya poin A benar gitu ya. Ini benar gitu ya. Jadi ini benar. Ya. Kemudian saat x1-nya itu kurang dari x2 ya, maka fx1 lebih dari fx2. Nah, ini ya. Jadi ini poin D ya. Nah, poin D juga benar ya. Saat x1 kurang dari x2 ya, berakibatkan apa di sini? Nah, ini nih fx1 lebih dari fx2 gitu ya. Nah, ini pilihan D ini juga benar gitu ya. Kemudian ini kalau turun ya. Jadi turun ya. Kalau turun atau naik dia pasti punya inverse gitu ya. Oke, kemudian untuk yang opsi naik di sini ya. Untuk yang opsi naik berarti di sini kalau kita lihat itu yang C. Jadi yang C itu jelas benar gitu ya. Ya, jadi ini statement yang dimiliki oleh poin C. Gitu ya. Ini juga benar. Ya. Nah, kemudian di sini berarti yang benar A, C dan D ya. Kemudian untuk B dan E ya. Untuk B dan E, kenapa kok salah gitu ya? Oke, kita perhatikan statement yang poin B gitu ya. Nah, yang poin B itu fx1 sama dengan fx2. Nah, di sini lebih ke fungsi konstan. Ya, jadi kalau fungsi konstan itu bukan dia tidak monoton murni ya. Dia tidak monoton murni karena apa? Untuk monoton murni disyaratkan harus harus memenuhi ini atau ini ya. Jadi dia nggak boleh sama gitu ya. Kurang dari atau lebih dari gitu ya. Jadi kalau sama dia merupakan fungsi konstan, dan seperti sebagaimana yang kalian ketahui ya, fungsi konstan itu kan tidak satu-satu gitu ya. Jadi secara definisi ya, fungsi yang satu-satu itu jelas punya inverse. Fungsi konstan itu tidak satu-satu, jadi dia gagal gitu ya. Kemudian ini juga, nah ini juga ya, ini udah oke gitu ya. Nah, ini udah naik, sorry, ini termasuk fungsi kalau x1 lebih dari x2 ya, maka fx1 lebih dari fx2 ya. Jadi dia naik ya. Jadi ini merupakan fungsi naik gitu ya. Fungsi naik ini ya. Jadi fungsi naik gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti kalau kita meninjau ke teorema 1.2.1, fungsi naik itu punya inverse ya. Tapi di sini di poin E ya, di poin E itu katanya fungsi f itu tidak punya inverse. Nah, ini yang bermasalah. Tidak ini ya.
seharusnya dia punya inverse. Nah, ini tidak perlu ya. Jadi kesalahannya ada di sini. Ya, tidaknya ini ya. Nah, jadi yang benar itu A, C, sama D gitu ya. Nah, kalau kalian disuruh milih satu ya berarti silakan pilih salah satu dari ketiga jawaban ini yang benar gitu ya. Tapi kalau ketiganya disuruh pilih semua, berarti harus dipilih semua gitu ya. Oke, untuk soal nomor 2 mungkin saya cukupkan ya penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di kolom komentar ya, gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Nah, di soal yang nomor 3 ini di sini kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Nah, pertanyaannya kita disuruh mencari turunan dari inverse fungsi tadi gitu ya. Dan juga kita disuruh menghitung f inverse aksen 3 gitu ya. Oke, kunci untuk menyelesaikan persoalan yang ada di soal nomor 3 ini kita bisa menggunakan teorema fungsi inverse ya. Di teorema fungsi inverse itu intinya untuk menentukan f inverse aksen y ya, kita bisa menggunakan f aksen x gitu ya. Katanya seperti itu. Ya, jadi ini kunci utama ya untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di soal nomor 3 ya. Kemudian di langkah awal ya, di langkah awal kita sebenarnya apa ini kan untuk pertanyaannya kan intinya kita disuruh menentukan f inverse aksen 3 gitu ya. Jadi f inverse aksen 3 ya, itu artinya f inverse aksen y saat y-nya sama dengan 3 ya. Jadi di sini untuk menghitung nilai dari f inverse aksen 3 menggunakan teorema fungsi inverse ya, kita terlebih dahulu harus bisa menemukan padanan dari y gitu ya. Ya. Jadi saat y-nya itu sama dengan 3, nah kira-kira x-nya itu sama dengan berapa sih gitu ya. Nah, ini yang kita cari gitu ya. Nah, untuk menentukan x-nya itu berapa, nah kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan apa? Ini. Jadi fx itu kan yang diharapkan nilainya 3 tadi ya. Iya kan? Jadi saat x sama dengan berapa saat fx-nya nilainya 3 gitu kan ya. Fx-nya sendiri itu kan x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Ini sama dengan 3 ya. Berarti bisa kita coret-coret, kita dapatkan x kuadrat plus 4x ya. 3-nya ini pindah ke ruas kanan kan sama dengan 0 ini ya. Ya kan? Sehingga ini kalau kita faktorkan kita punya x dikalikan x tambah 4 gitu ya, sama dengan 0 ya. Ternyata x-nya agar sama dengan 0 berarti x-nya ini bisa 0 atau x-nya bisa minus 4 gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari sini ya. Ya. Saat y-nya itu sama dengan 3, nah, maka x-nya itu nilainya bisa 0 atau x-nya bisa minus 4 gitu ya. Nah, ini mencari padannya kita udah selesai gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, karena kita sudah punya fx-nya sendiri itu sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 ya, maka f aksen x-nya itu berapa? F aksen x-nya itu kan 2x plus 4 gitu ya. Nah, ya kan? Sesuai dengan teorema fungsi inverse ya, kita punya apa? F inverse aksen y itu sama dengan 1 per f aksen x ya kan. Nah,
nilainya itu 1/2x plus 4 gitu ya. Sehingga kita di sini ada dua kasus gitu ya. Jadi saat y-nya itu sama dengan 3, kalau x-nya 0 bagaimana gitu ya. Maka f inverse aksen 3 ya itu sama dengan apa? F inverse aksen y saat y-nya sama dengan 3 ya. Saat y-nya sama dengan 3, karena di kasus yang pertama saat y sama dengan 3 itu katakan mengakibatkan x sama dengan 0 ya, maka bisa kita cari di sini dari f aksen x ya, saat x-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis lagi f aksen 0 gitu ya. F aksen 0 itu berarti 2 kali 0 ditambah 4 gitu ya. Sama dengan 1/4 ya. Itu untuk kasus pertama ya. Kasus pertama itu saat y sama dengan 3 menghasilkan x sama dengan 0 ya. Padannya x sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian di kasus yang kedua ya. Saat y sama dengan 3 dan x-nya itu sama dengan tadi minus 4 kalau nggak salah itu di atas ya. Minus 4 ya. Nah, ini minus 4 ya. Jadi sama dengan tadi ya. Berarti f inverse aksen 3 ya sama dengan f inverse aksen y saat y-nya sama dengan 3. Nah, udah tinggal diubah ini f aksen x saat x-nya sama dengan minus 4 gitu ya. Berarti f aksen minus 4 gitu ya. F aksen minus 4 itu berarti 1/2 kali minus 4 ditambah 4 gitu ya. Nah, ini sendiri hasilnya minus 1/4 ya. Nah, jadi dari dua kasus ini kita punya nilainya ada dua kemungkinan ya. Bisa 1/4 atau minus 1/4 ya. Oke, mungkin sekian ya untuk pembahasan terkait dengan soal uji kompetensi ya. Jika ada pertanyaan, sekali lagi saya harap kalian bisa tanya-tanya ya atau berdiskusi gitu ya. Oke, mungkin sekian. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya gitu ya.